Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya aku izin perkenalan diri lagi ya. Perkenalkan nama saya Ayorim Aminuddin, NIM 3 digit terakhir 051. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang Boolean, operator logika, percambangan, dan kombinasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama definisi Boolean, operator logika, percambangan, dan juga kombinasi. Dan yang kedua, bikin flowchart sederhana. Dan yang ketiga sekaligus terakhir, demonstrasi program old enough to drive. Nah, untuk definisinya sendiri, Boolean adalah sebuah tipe data yang hanya dapat menyimpan nilai true atau false. Jadi dia cuma bisa menyimpan nilai true atau false saja. Nah, untuk operator logika itu ada 3, and, or, dan not. Nah, operator logika ini membantu kita mengkombinasikan kondisi. Misalnya and, true jika kedua kondisi benar, dan not nilainya akan true jika salah satu kondisinya benar. Dan untuk not itu membalikan nilai boolean yang misalkan nilainya true, dia jadi false gara-gara maksudnya fungsi notnya itu fungsi not. Nah, untuk percabangan sendiri itu dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai conditional statement. Nah, di Python ataupun di Script kita bisa menggunakan if, else if, dan juga else untuk membuat percabangan atau pengambilan keputusan. Dengan struktur ini, program bisa memilih jalannya berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, kombinasi. Selain percambangan, kita juga bisa menggabungkan beberapa kondisi dengan and atau or. Nah, contoh misalkan seseorang boleh mengemudi kalau usianya sudah 17 tahun dan punya SIM. Nah, ini kombinasinya adalah dan. Nah, seperti itu. Kita langsung saja ya untuk simulasinya biar jelas kayak gimana. Nah, kita langsung ke Scratch saja. Oke, kita udah di Scratch dan kita langsung aja bikin program baru. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan Boolean, operator logika, percabangan, dan juga kombinasi. Nah, untuk awalnya kita coba Boolean dulu ya. Nah, menunya tuh ada di operator. Jadi kita pilih yang ini. Misalkan kita coba yang ini terlebih dahulu. Kita taruh sini. Nah, di sini kan nilainya 50. Kita coba masukkan 50. Apa yang akan terjadi? True. Berarti 50 sama dengan 50 nilainya adalah benar. Berarti ini true. Coba kita ganti menjadi 45. Apakah 45 sama dengan 50? Maka hasilnya false. Nah, seperti itu ya. Ini yang dinamakan Boolean. Atau misalkan kita coba yang lain. Yang ini. Nah, 40. Apakah 40 lebih besar dari
50, nilainya adalah false, dan berarti benar karena 40 itu lebih kecil dari 50 ya, jadi dia nilainya salah gitu. Nah, kita coba bikin variabel. Kita bikin variabel number of people. Set. Nah, di sini kita coba operator logikanya. Nah, kita masukkan nilai variabelnya, katakanlah 30. Nah, sebenarnya sama kayak tadi, cuma ini kita cuma menambahkan variabel doang. Nah, jadi nilai 30 apakah sama dengan 50? Maka hasilnya tidak. Kalau kita masukkan 50, maka hasilnya akan true. Sesimpel itu sih untuk boolean sama operator logika. Dia tinggal di nilai true atau false doang. Oke, misalnya kita bikin variabel baru lagi, on system. Bukan tadi kita combanya pakai tipe data integer ya. Sekarang kita coba pakai tipe data string. Set. Nah, misalnya system bikin aja konsisten. Nah, ini ganti Android, nilainya kita buat jadi Android. Ini kan string nih, apakah berhasil? Oke, berarti di sini variabelnya nilainya Android. Nah, apakah nilai variabel ini sama dengan Android ini? Kita coba true. Oke, berarti benar ya. Kita coba lagi Windows untuk membuktikan saja. Kita ulang lagi false. Nah, di programnya berjalan. Oke, kita langsung coba percakapan ya. Pakai if else. Nih, di menu control terus kayak ini, if coba hapus semua, terus nah faktor tadi sama dengan ada itu. Kita coba bikin itu ya, kombinasi sekalian ya, antara dan atau and or atau not. Kita bikin and di kita bikin ini dulu aja. Katakanlah kita bikin sebuah acara nih, dan maksimalnya minimalnya itu 30. Berarti jika orangnya belum mencukupi 30 atau orangnya belum terpenuhi, acaranya belum dimulai. Sekarang seperti itu ya. Berarti kan lebih dari 30. Berarti lebih dari
Nah, kita misalkan if jika orangnya udah lebih dari 30, apa yang akan terjadi? Kita dari saya atau mengatakan oke, cara bisa dimulai. Nah, coba kita lihat ya. Ini itu saja. Nah, oke, acara bisa mulai karena kita input nilai variabelnya 50 dan 50 itu lebih dari 30. Nah, kita coba ganti 20. Apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa karena nilainya false. Jadi dia tidak memerani program yang ada di dalam if. Nah, kita coba pakai yang itu ya, kombinasi. Kita masukin ke dalam VB. Berarti lebih dari 30 terus kurang dari lebih dari 20 kurang dari 50. Oke aja. Nah, sebuah kombinasi dan ini atau n itu tuh misalkan salah satunya nilainya false, dia nggak akan ngalamin yang ada di dalam if ini. Itu untuk yang n ya. Mari kita coba. Nah, kita kan udah input 20. Hasilnya apa? Nggak akan terjadi apa-apa kan? Karena 20 itu kurang dari 50, benar, berarti kan nilainya true. Tapi 20 itu nggak lebih dari 20, jadi nilainya false. Nah, berarti kan ada salah satu yang false nih. Kalau ada salah satu yang false, maka dia tidak akan merunning program yang ada di dalam if, karena kalau n itu harus dua-duanya nilainya true, baru dia akan merunning programnya. Yang kita coba diganti jadi 30. Nah, baru programnya berjalan karena nilai variabel ini itu dia memenuhi ini apa n, dia lebih dari 20, iya true, dan 30 juga kurang dari 50, maka dia akan merunning program yang ada di dalam if. Beda lagi untuk or ya. Nah, kalau or itu tuh dia cuma cukup salah satu aja yang nilainya true, maka dia akan menjalankan program yang ada di dalam if. Kita masukin. Nah, or nih, jadi kan 20 dia nggak menjalankan program yang ada di dalam if. Sekarang kita coba lagi ya 20. Apa yang akan dilakukan? Yes, tetap dirunning kan programnya karena salah satu dari ini tuh nilainya true. Ya, yang true yang mana? Yang ini. 20 itu kurang dari 50, makanya nilainya dia true. Nah, seperti itu. Itu untuk yang kombinasi. Oke, kita bikin sebuah program sederhana. Misalkan kita yang lanjutin tadi ya, kita punya suatu acara. Jika orangnya sudah memenuhi lebih dari 30, maka akan mengatakan oke,
Tapi di sini kan nggak ada nilai, kalau nggak lebih dari 30 apa yang terjadi, kan belum ada nih. Nah, itulah yang dinamakan percabangan. Jadi percabangan itu pengecualian, atau jikanya tidak, nilai jika tidak terpenuhi, maka dia akan memproses atau melanjutkan program yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan else. Kita pilih yang ini nih, if else. Nah, kita pindahkan ini ke sini. Ini kita dan sini dihapus. Nah, ini udah jadi nih. Jadi kita tinggal mengatakan jika nilainya tidak terpenuhi, maka yang terjadi apa? Wait, salah. Else not oke. Okay. Nah, kita coba ya. Ini kan udah kurang dari 20, kurang dari 30 nih ya. Yang terjadi not oke. Okay. Berarti yang dijalankan itu program yang else, enggak yang ini if, karena nilainya tidak terpenuhi, seperti itu. Nah, kita coba lagi ya, if else. Oke, operator sama dengan konsisten. Nah, jika HP-nya tidak sama dengan Android, kita sebut dulu ya, wait 1 second. Nah, ini kan udah, jika nilai konsistemnya ini sama dengan Android, apa yang akan terjadi? Kita mengatakan oke Google lah. Oke Google. Nah, jika tidak, apa yang kata tadi? Nah, kita coba jalanin dulu ya. Oke. Nah, nggak akan kan? Nah, maksudnya kita belum memprogram yang else. Dan ini nilainya bukan Android. Coba kita ganti Android. Kita jalanin. Oke Google. Nah, berarti programnya berhasil karena if-nya terpenuhi. Android sama dengan Android, jadi sama. Nah, kita di dalam percabangan itu tuh ada sebuah else if. Jadi if di dalam if. Nah, gimana tuh coba? Nah, kayak gini. Ini kan else. Jika if tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan program else. Nah, else-nya kita kasih if lagi. Jadinya dia akan menjalankan program yang else. Jadi if di dalam if. Nah, jika HP-nya nggak Android, berarti pengecualiannya adalah iOS. Nah, dia akan mengecek dulu dari if. Jika HP-nya apa nih? Android nggak? Oh enggak, berarti dia lari ke else yang if. Dia lari ke else, terus dia ngecek lagi yang if nih. HP-nya apa nih? Android kan enggak. Apakah iOS? Iya. Kalau misalnya HP-nya, oh iya HP-nya iOS. Nah, kita akan mengatakan oke apa? Oke iOS. Nah, jika tidak, berarti bukan keduanya. Not Android and yes. Nah, kayak gini. Kita coba jalan kan. Nah, tadi kan udah Android tuh. Kita coba yes. Not oke yes. Nah, dia enggak nilai dari if ini enggak tercukupi. Jadi dia lari atau melanjutkan program yang else. Dicek nih yang else dicek yang else dan masuk ke if lagi. Dia ngecek apakah HP konsistemnya iOS.
oh iya ternyata iOS, berarti dia mengatakan oke iOS, dan program yang else ini nggak di running. Nah, misalkan nggak keduanya, gimana tuh? Apa Windows kita jalanin atau oke not Android and iOS, berarti dia Windows nggak termasuk ke dalam Android dan iOS karena nilainya tidak terpenuhi. Ya seperti itu untuk Boolean, operator logika, percabangan, dan juga kombinasi. Nah, sekarang kita lanjut ke Replit, bahasa Python. Oke, sekarang kita udah ada di Replit, dan kita langsung saja bikin program baru, project baru. Seperti biasa, kita cuma program log, create, kasih judul, get x. Oke. Nah, kita coba-coba dulu ya, cari tahu tentang kita simulasi dulu, boolean dulu. Print 50 dengan 7. Kita coba jalan ini. Nah, ini seperti yang kayak yang di Scratch yang kita tadi awalnya mengatakan 50, apakah 50 sama dengan 50, maka nilainya akan true. Nah, jika kita kasih nilai 49, kalau 49 nilainya sama dengan 50, maka dia akan hasilnya akan false karena salah. Oke, gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu kenapa kok sama dengannya harus 2. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa harus 2? Karena kalau 1, dia itu maksudnya dia menandakan bahwa dia adalah variabelnya si yang sebelumnya sama dengan, ya si contoh saja ya, A sama dengan 20. Nah, dibandingkan A sama dengan 20 itu beda ya. Kalau A sama dengan 20 itu berarti nilai variabel A itu nilainya 20. Tapi kalau A sama dengan 20, berarti apakah A nilainya sama dengan 20? Ya gitu. Itu untuk di Python. Jadi dia harus wajib hukumnya sama dengannya harus 2. Gitu. Nah, kita kan udah nih. Nah, ada lagi nih, kalau di Python itu ada kurang dari sama dengan. Nah, 49 apakah kurang dari sama dengan 50? Hasilnya true. Nah, karena 49 itu kurang dari 50. Tapi kalau 50 gimana? Apakah hasilnya akan false? Soalnya kan ini kurang dari. Hasilnya tetap true ya, karena dia ada sama dengan. Kurang dari sama dengan. Itu untuk di Python ya, dia enaknya bisa gitu. Kalau di Scratch nggak bisa. Ya, jadi bisa pakai kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oh iya, kita kan belum nyoba yang not ya, operator logika yang not, dan itu ya kebalikan dari nilai boolean tersebut. Jadi harus pakai dalam kurung lagi. Nah, ini kan nilainya harusnya true kan. Nah, kita coba. Nah, kenapa dia false? Karena di sini ada not. Jadi dia membalikkan nilai yang ada di sini, yang tadinya true jadi false. Kayak gitu. Kita
langsung bikin kayak yang di scratch aja tadi ya, number of itu. Number of people dengan 30 and kita tambahin langsung kombinasi ya, number of people aja dari sana dengan 30 langsung kita pakai yang konsisten menggunakan Android. Nah, kita coba nih, apakah nilai 20 ini lebih dari 30, kurang dari 30 sama kurang dari sama dengan 30 dan lebih dari sama dengan 20. Jawabannya true, dan ini juga true karena dia nilai variabelnya sama kayak Android. Nah, sama kan sama yang Scratch tadi, bedanya ini pakai text editor. Jadi untuk yang N, sekarang kita bikin lagi nih 15. Harusnya kan nilainya nggak terpenuhi satu nih yang lebih dari 20. Jadi nilainya bakal false karena dia N. Kalau misalkan on, itu beda lagi. Misalkan ya 15, tetap 15 ya. Apa yang akan terjadi? Terus, nah karena dia mencukupi nilai yang ini kurang dari sama dengan 30, jadi dia nilainya akan true. Seperti itu saja ya untuk yang ini. Untuk yang boolean dan operator logika, kita langsung bikin page, kita langsung bikin percambangan aja, if else. Kenapa kita bikin if number of people tadi berapa yang di sketch 30 ya, kalau lebih dari sama dengan 30. Nah, jangan lupa pakai tik 2, dia akan nge-print apa atau mencetak apa tadi kan. Oke, else. Nah, ini satu lagi, misalkan kalian pengen nambahin else atau else if ya, itu jangan di sini, harus di paling kiri ya, karena kalau dia tetap di sini, dia akan masuk nilainya akan masuk ke dalam block if. Jadi yang di bawahnya baris string yang urut sini, yang urut ini, itu tuh dia akan masuk ke dalam block if. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin persamaan lain, harus di pojok kiri, harus di paling pojok kiri ya. Nah, kalau bikin else if, kalau di Python itu namanya else. Nah, kita kan nggak bikin else yang ini, kita cuma bikin else. Jadi 2, 3, not okay. Nah, jika konsisten kita samain sama kayak Scratch ya, biar sama.
Rian. Oke, bukan. Nah, ini tadi yang elif system. Yes. Tadi ya, Rian. It's okay. Yes. Else, jika tidak semuanya tidak ada di if dan elif, berarti dia akan running yang else. Berarti dia Android yes. Nah, screen program. Nah, ya selesai. Kita coba jalanin. Nilainya ini 15, berarti kurang dari bikin lebih. Kita bikin 31. Nah, ini Android. Taruh ini. Nah, oke Google. Nah, dia nggak menjalani program yang elif dan else kan? Karena konsisten atau variabel konsisten itu nilainya Android. Coba kita ganti jadi iOS. Kita jadi nah, dia nggak akan jalanin program yang if dan else karena tidak mencukupi atau tidak memenuhi yang if dan juga yang else. Dia memenuhinya yang elif konsisten sama dengan iOS. Nah, sesuai nih sama yang variabel konsisten. Jadi seperti itu ya untuk perjalanan di Redlit. Nah, kita langsung itu aja. Bikin flowchart sederhana. Oke, kita sekarang udah ada di flowchart ya. Nah, dan ini aku kasih contoh sebuah flowchart. Nah, nanti kita bahkan bikin flowchart seperti ini. Bikinnya di mana? Nanti bakal saya kasih tahu. Nah, flowchart tuh buat apa sih? Dan harus banget pakai flowchart. Nah, jadi flowchart itu fungsinya untuk membantu kita melihat langkah demi langkah keputusan dalam bentuk visual. Nah, habis dari visual, baru kita tuangkan ke dalam sebuah source code atau bahasa pemrograman. Nah, kita coba bedah flowchart ini. Nah, semua flowchart itu biasanya dimulai dari start. Lalu dia turun ke sebuah ini get temperature atau kotak persegi panjang. Nah, setelah itu kita turun lagi alurnya, dia membentuk jejar ginjang ya. Jejar ginjang tuh flowchart yang jejar ginjang ini itu fungsinya untuk ketika fungsinya buat percabangan lah kayak if else tadi. Nah, dia tuh pakainya yang ini jejar ginjang. Nah, dia menanyakan temperatur, apakah temperaturnya kurang dari 20,0 artinya desimal ya. Nah, jika nilainya iya, maka nyalakan pemanas. Jika tidak, maka dia akan lihat percabangan atau mungkin ke percabangan berikutnya atau yang disebut tadi elif ya atau else if. Nah, temperatur nih kurang dari 20, kurang dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 25. Jika nilainya iya, maka akan menunjukkan nilai oke. Nah, sebenarnya ini lebih dari 20 sama dengan ini salah guys.
Nah, jika tidak, maka dia akan menjalankan program yang paling terakhir atau bisa disebut else. Yang kalau program dari atas ke bawah itu jika tidak terpenuhi semua, maka akan yang paling bawah itu namanya else. Nah, yang else ini temperatur lebih dari 25. Jika iya, maka hidupkan pendingin. Nah, tanpa lama-lama, mending kita langsung bikin flowchart kayak gini aja ya. Nah, untuk buat flowchart kayak tadi, kalian tuh bisa um, mencari di Google, websitenya namanya Draw.io. Nah, klik yang ini. Terus, klik yang Start Now. Nah, ini kita diarahin. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Ini kan ada banyak nih teman-temannya. Ada rectangle, ada jarang, bergegang, dan masih banyak lagi. Oh, sorry ya, tadi bukan bergegang. Ternyata tadi tuh ini belah ketupat yang bercambangan tadi. Nah, kalau mau bikin konsep gimana? Yang ini. Yang file, terus klik new. Nah, kasih nama si judul hash misalkan. Pilih yang blank diagram, yang kosongan ya, jangan yang lain. Lalu pilih create. Nah, udah kita bikin. Misalkan mau bikin kayak tadi. Nah, flowchart itu awalnya pasti kan start. Nah, tombol start tuh biasanya pakai ini bentar oval lah ya. Nah, setelah kita sama sih kayak di spread ya, tinggal nge-drag doang. Nah, kalau mau nulis tinggal double klik, tulis deh start. Nah, jika udah, kita kan lanjut selanjutnya milih yang kotak tadi ya. Nah, ini tuh disebut instruksi ya, atau instruction. Seperti satu. Nah, untuk menghubungkan itu kalian, nah ini kan ada yang hijau, klik kalian di sini. Nih, nah dihubungin ditarik bawah sampai ke titik yang tetap. Nah, atau ada cara simbolnya lagi. Nih, gak usah diklik, cuma di arahnya kosongnya ke sini. Kalau ke bawah dikit, nah dari apa kan? Tinggal klik. Kita mau yang apa nih? Kita yang kotak lagi. Nah, instruction 2. Nah, tinggal kita pilihin. Nah, biasanya setelah instruction itu ada percabangan. Percabangan yang mana? Yang belah ketupat. Kita kerjain rapi. Nah, ini adalah condition. Condition jika nilainya true, nah sini jawabannya Pak. Atau kita coba masukin yang space tadi ya, yang phone number. Nah, dan di garis ini juga kita bisa ngasih tes. Jika yang klik pasti ya. Nah, jika false dia akan ngapain? False dia akan misalkan mark oke lah. Nah, okay. Nah, ini adalah sebuah contoh condition no. Nah, jadi sebuah kalau kita bikin itu enak, lebih terstruktur kalau mau menuangkan ke dalam bahasa pemrograman atau source code, menggunakan source code. Nah, jadi kalau bisa pakai flowchart ya. Nah, ini kan udah jadi flowchart kita. Kalau mau nyimpan gimana? Oke ya, sebelum kita nyimpan, kita bisa nih style nih. Mau dibikin kayak gimana? Terserah bebas kita mau bikin kayak gimana. Ini buat style aja sih.
Kalau mau nge-save di galeri atau di device kita gimana? Itu yang ini. Nah, namanya. Nah, kita milih tipe yang kita mau save sebagai apa nih extensionnya. Bisa sebagai XML atau PNG. Nah, itu biasanya PNG sih. Nah, kemana kita mau menyimak kali ini? Bisa di drive atau di device kalian. Kalau aku di device di save. Nah, kita tinggal milih ini. Mau dalam soal tes di sini aja ya. Kita save. Udah gitu aja. Oh iya, ketinggalan satu nih. Kalian mau lihat hasilnya tadi? Hmm. Yang ya, PNG kan, seterusnya. Nah, dia bakal jelek kan karena kita belum mengatur ini, mengatur background color. Nah, kita atur dulu nih background color. Kita bikin putih aja dan ini nggak putih light. Nah, kita save lagi. Sebenarnya kita taruh file atau kita juga bisa ini sih ekspor PNG. Udah ekspor sama kayak tadi. Udah mau lihat perbedaannya di download. Nah, ini perbedaannya. Ya ada background putihnya kan. Udah seperti itu. Nah, seperti itu ya kalau kita mau bikin browser. Nah, kita lanjut yang terakhir nih, demonstrasi program Alt Enough Drive. Kita mulai dari discuss dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi demonstrasi program Alt Enough to Drive. Kita coba run dulu ya programnya. Nanti baru aku jelasin satu persatu dari blok maksud dari program ini itu apa. Oke, kita jalanin dulu. Nah, where do you want to drive? Kita mau apa namanya, kemana, mengendarai di mana. Misalkan ini kan ada pilihan tuh, South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, cuma ada 4 pilihan nih. Aku pengen milih France lah, coba. How old are you? Berapa umurmu? Aku 20. Katakanlah you can drive. Berarti aku boleh mengendarai. Kita coba lagi nih yang lain. Meksiko, umur 14. Nah, aku nggak bisa mengendarai. Jadi aku nggak boleh mengendarai karena umurku 14. Nah, kita coba bedah satu-satu ya. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, dari sini nih. Setelah kita mengklik bendera hijau, si program menanyakan, kamu mau mengundi di mana? Pilihannya kita cuma bikin 4 pilihan. Sebenarnya bisa lebih. Ini sebagai contoh aja ya. Itu 4 doang. Nah, masuk jawaban ini dimasukin ke variabel ke variabel country. Nih, variabel country kan. Lalu setelah dimasukin berarti kan variabel country udah ada nilai nih. Nilainya tuh dari jawaban hasil dari output pertanyaan ini yang atasnya. Nah, setelah itu menanyakan umur kita. Setelah kita menjawab, maka akan dimasukkan ke variabel user age. Nah, jadi kita punya 2 variabel nih yang udah ada nilainya dari masing-masing output dari jawaban ini. Terus mulai nih di perkembangannya. Yang pertama ada if yang panjang banget ya, if else sampai bawah.
Nah, aku jelasin yang ini dulu. Jika kita memilih negara atau jika variabel negaranya Amerika Serikat, Amerika Serikat, Afrika Selatan, maka dia akan mengerjakan program yang if. Nah, program yang di dalam if ini dia dijalanin. Nah, ada if lagi nih, jika umurnya lebih dari 16, maka kita boleh mengendarai. Selain itu, berarti selain umur 16, berarti 16 ke bawah ya, 15, 14, 13, dan seterusnya itu nggak boleh mengendarai atau mengemudi. Nah, sama yang bawahnya juga gitu. Jika kita memilih negara selain Afrika Selatan, maka yang dijalanin adalah program yang else. Else pun masih ada if-nya lagi nih. Jika kita memilih negara Meksiko, maka if lagi nih, if lagi tanya nama yang umur tadi, kan misal jika negaranya Meksiko, umurnya berapa nih, dicek dulu umurnya lebih dari 17 enggak. Kalau lebih dari 17 berarti kamu boleh mengemudi. Nah, jika kurang dari 17, kalau nggak lebih dari 17 kan berarti kurang dari 17 kan, atau 17 berarti kan masuk tuh nggak boleh mengemudi. Nah, dia masuk ke else ini. Nah, else lagi ada if lagi, percabangan lagi nih, uh, user age lebih dari 15. Oh, berarti 16 sama 17, berarti dua doang nih, dua tahun doang. uh, Kamu boleh mengendarai tapi didampingi sama orang tua atau yang bisa lah, yang bisa mengendarai atau mengemudi, itu di umur 16 dan 17 karena lebih dari 15 ya. Nah, ada pengecualian lagi nih, S lagi. Kalau misalkan dia masih di bawah 15 atau 15 lah, dia bakalan running yang else ini. Else pun ada if-nya lagi tentang umur tadi, misal di atas 14, lebih dari 14, kamu boleh mengendarai with parental supervision. Oh, yang ini persetujuan orang tua ya, agreement parental. Nah, ini with parental supervision. Nah, jika masih kurang dari 14, kamu gak boleh mengemudi. Itu untuk di negara Meksiko. Nah, ini yang S lagi. Yang else ini, itu kan dia nyambungnya ke yang ini, nya Meksiko. Nah, jadi uh, else-nya tuh dia negara-negara semua ya. Else-nya, if-nya negara. Else-nya juga dimasukin if yang negara lagi. Jadi pilihan negara tuh di apa ya? Jadi satu semua kan enggak dicek dulu terus nih negaranya mana-mana. Negaranya Afrika Selatan ya ini yang dijalani, yang dilakuin programnya. Misalkan CP ya ini, misalkan India ya ini, misalkan France juga ini yang dijalani. Nah, misalkan nggak kita kan dikasih 4 pilihan, misalnya kita pilih yang ngawur nih, contoh aja pilih asal lah, nggak ada Indonesia katakan, kan nggak ada nih apa yang akan jadi umur, misalnya data is not available for this country, berarti negara tersebut nggak masuk ke dalam data atau nggak available lah. Nah, itu dia di programnya sini paling terakhir else. Jadi kalau kita milih negara yang nggak ada dalam data, itu nggak bakal dijalanin atau datanya nggak memenuhi semua. Nah, di demonstrasi program uh, old enough to drive nya seperti ini. Ini untuk yang di stress. Sekarang kita lanjut yang di Python ya. Langsung saja ke Python. Nah, di Python juga sebenarnya sama. Yang beda kan ya itu cuma text editor doang. Kalau di bahasa Python kan pakai text editor. Nah, sama kita jalanin dulu ya programnya. Kita ini pilih, aku pengen India, umur 21.
Oh iya, nggak bisa kan? Kenapa? Karena di dalam data atau di program yang tertera adalah India I-nya gede atau I-nya pakai huruf kapital. Nah, kita nggak pakai huruf kapital, dia nggak akan mau mendeteksi atau nggak terdeteksi lah oleh si komputer. Jadi kita harus sesuai. Misal nih, South Africa S-nya kapital. Wait. South Africa S-nya kapital. Terus kita terjadi lagi Meksiko M-nya kapital I, India I-nya kapital F, dan S-nya kapital. Berarti juga kita pakai kapital. India 21. You can drive. Nah, berarti kita boleh mengemudi. Sama kan kayak ini skirt, cuma misalkan ini pakai text editor. Nah, mulai dari sini kita masukin variabel input. Jadi kita masukin, kita mau mengemudi dibagi negara mana. Nah, user edge. Nah, ini nih integer. Masih ingat kan kalau kita menginput tuh, misal kita pengen inputannya tuh nanti jadi gini. Nah, kita refresh. Nah, sudah. Nah, sudah biarin lah. Intinya kalau kita pengen hasil inputannya itu integer, ya kita masukin atau kita harus casting ya. Casting integer di sini. Masih ingat lah ya pasti. Nah, lalu print country South Africa yang tadi yang if else ya. Jika user age 18, dia akan print bisa kemudian tidak kayak gitu. Ini if sama kayak discuss ini elif. Kalau di Python lebih enak, dia pakainya elif nggak pakai block, jadi nggak bingung sih kalau kalau aku ya, nggak bingung, jadi terstruktur. Nah, ini if else ini kan dia di dalam blok if yang ini. Nah, itu masih satu blok. Jadi misalkan if ini memenuhi, dia akan menjalankan program yang if yang ini, bukan yang ini. Gitu. Tapi misalkan ini kita kita taruh di sini, itu nggak akan bisa karena dia nggak masuk ke dalam blok if yang atas gitu. Nah, kalau lebih seperti itu, udah sama sih kayak yang di slide ya. Oke, cukup segitu ya untuk uh, sesi kali ini. Tentang kita udah belajar tentang boolean, tentang operator logika, percabangan, dan kombinasi. Dan kita juga udah bikin flowchart ya tadi. Oke, untuk kali ini visinya cukup sekian. Tunggulah video-video selanjutnya bakal lebih menarik. Dan sih tidak ya. Terima kasih buat yang menonton. Dadah.